Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabar? Saya harap teman-teman semua yang nyimak video ini sehat selalu dan serta dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Maha Penciptanya. Nah, pada kesempatan kali ini ketemu lagi dengan saya Nur Aisyah Borotan pada mata kuliah KRSO 1. Nah, pada kali ini Aisyah akan menjelaskan sedikit tentang alkena, yang mana nanti di sini alkena di sini akan ada beberapa pembahasan. Yang pertama yaitu tata nama dan struktur molekul senyawa golongan alkena dan juga sifat fisik dan sifat kimia dari alkenanya sendiri. Nah, yang pertama tata nama senyawa alkena. Kita masuk kepada pendahuluan, terus itu ada orbital dari ikatan rangkap alkena, dan yang ketiga ada tata nama alkena, terus yang keempat ada tata nama isometrik dan trans, dan selanjutnya ada pentingnya komersial alkena dan dilanjuti oleh sifat fisik dan sifat kimia senyawa alkena, yang mana nanti pembahasannya ada dua, yang pertama titik didih dan kepadatan, yang kedua yaitu polaritas. Nah, pembahasan yang pertama yaitu tata nama dan struktur molekul senyawa golongan alkena. Yang pertama, pendahuluan, yang mana di sini kita bagi beberapa poin. Yang pertama yaitu alkena, yang mana alkena adalah hidrokarbon dengan ikatan karbon rangkap 2. Alkena adalah bagian utama dari kimia organik karena diproduksi dalam jumlah besar dari minyak mentah dan mudah dikonversi ke banyak kelompok fungsional lainnya. Yang kedua, etilena. Etilena di sini senyawa organik industri dengan volume terbesar digunakan untuk membuat polietilen dan berbagai bahan kimia industri dan instrumen lainnya. Selanjutnya, etilena juga merupakan hormon pematangan buah yang ditemukan di udara yang dilepaskan oleh tanaman. Poin yang ketiga, vinene, seperti yang dicontoh, yaitu komponen utama terpenting bagi pelarut cair yang disuling dari ekstrak pohon cemara. Nah, contoh yang ketiga yaitu Cistricos 9N, yang mana disebut dengan muskalur, adalah penarik seks bagi alat biasa. Nah, bisa dilihat dari beberapa poin di atas, seperti pada gambar ada beberapa contoh yaitu etilena, vinine, dan juga muskalur. Selanjutnya yaitu masih dalam pembahasan tata nama dan struktur molekul senyawa golongan alkena, yaitu ikatan karbon rangkap 2 terdiri dari ikatan sigma yang sangat stabil dan ikatan pi yang kurang stabil. Jadi ada dua ikatan karbon di sini, yaitu ikatan sigma dan juga ikatan pi, yang mana satu memiliki gaya yang sangat stabil dan satu yang memiliki kurang dari stabil. Nah, yang kedua, total energi ikatan karbon rangkap 2 sekitar 611 kJ per mol atau 142 kCal per mol dibandingkan dengan energi ikatan tunggal sekitar 347 kJ per mol atau 83 kCal per mol. Nah, dari energi ini kita dapat menghitung perkiraan energi ikatan pi. Jadi kita ada energi disosiasi ikatan rangkapnya berapa, kita tuliskan, terus itu seperti yang sudah saya sebutkan tadi di atas, dikurangi dengan energi disosiasi ikatan sigma, terus dihasilkanlah jumlah dari energi disosiasi ikatan pi. Bisa dilihat hasil dari penjumlahan energi disosiasi ikatan rangkap dikurang ikatan sigma sekitar 264 kJ per mol atau 63 kCal per mol. Nah, pembahasan yang kedua, orbital dari ikatan rangkap alkena. Kita ambil fokusnya saja di sini. Dari beberapa literasi, dari beberapa buku
Di sini dalam sebuah struktur Lewis, ikatan rangkap suatu alkena diwakili oleh dua pasang elektron antara atom dan karbon. Nah, prinsip dari eksklusi Pauli memberitahu kita bahwa dua pasang elektron dapat masuk ke wilayah ruang antara inti karbon jika masing-masing pasangan memiliki orbital molekulnya sendiri. Jadi perlu diingat dalam kutip di sini, orbital dari ikatan rangkap alkena di sini diwakili oleh dua pasang elektron yaitu antara atom dan karbon. Selanjutnya, masih dalam pembahasan tata nama dan struktur molekul senyawa golongan alkena, yaitu sudah masuk ke pembahasan ketiga, kerangka ikatan sigma. Di sini kita melihat bagaimana sih kita dapat memvisualisasikan sigma ikatan molekul organik menggunakan orbital atom hibrida. Nah, dalam etilena tadi, contoh dari alkena tadi, setiap atom karbon terikat pada 3 atom lain, yaitu 1 karbon dan 2 hidrogen. Dan tidak ada elektron non pengikat. Jadi 3 orbital hibrida yang dibutuhkan menyiratkan hibridisasi sp2. Nah, kita ingat lagi seperti halaman beberapa slide sebelumnya, hibridisasi sp2 sesuai dengan sudut ikatan sekitar 120 derajat sehingga secara optimal memisahkan ketiga atom terikat dan atom karbon. Bisa dilihat di sini contoh dari orbital hibrida sp2 sekitar sudutnya itu sekitar 120 derajat dan memisahkan ketiga atom terikat dengan atom karbon. Nah, di dalam slide di sini ada dua contoh antara etilena dan juga etana. Nah, bisa dilihat perbedaan antara dua gambar di sini, yang masing-masing ikatan karbon hidrogen sigma dibentuk oleh tumpang tindih dari orbital sp2, yang mana orbital sp2 hibrida pada karbon dengan orbital atom hidrogen. Nah, dari gambar di sini, ikatan ini adalah ikatan sigma obligasi karena kerapatan elektron terpusat di sepanjang garis yang terbentuk dengan inti. Nah, bisa dilihat teman-teman, yang mana di sini ikatan K rangkap 2 etilena yang mana di sini dengan jumlah jauh lebih pendek daripada ikatan C yang rangkap 1 dengan jumlah di etana. Nah, antara lain karena ikatan sigma etilena terdiri dari orbital sp2 yang lebih banyak huruf S-nya, dan sebagian karena dua ikatan itu menarik atom-atom lebih dekat. Jadi ada dua perbandingan antara rangkap 1 dengan rangkap 2, yang mana jumlah dari ikatan yang rangkap 2 dan rangkap 1 itu berbeda. Ikatan yang rangkap 2 etilena jauh lebih pendek daripada ikatan yang rangkap 1. Nah, selanjutnya itu ikatan pi. Bisa kita lihat pada gambar di sini, paralel orbital p di etilena, ikatan pi di etilena dibentuk oleh tumpang tindih yang tidak terhibridisasi oleh p. Orbital pada atom karbon sp2 hibrida. Nah, dari orbital di sini untuk melengkapi kedua sisi molekul agar menjadi hidup yang berdampingan. Bisa dilihat paralel dari orbital p di etilenanya di sini hingga berbentuk hibrida yang sisi molekulnya itu menjadi hidup secara berdampingan. Nah, yang selanjutnya yaitu
ada terpisah isomer dihasilkan dari karbon yang rangkap 1, karbon rangkap 2, kedua isomer dari tidak saling mengkonversi dengan rotasi tentang karbon-karbon ikatan rangkap tanpa melanggar ikatan pi. Jadi di sini tidak saling mengkonversi dengan rotasi-rotasi dari beberapa karbon dari ikatan yang pada gambar di sini. Nah, selanjutnya yaitu tata nama alkena. Yang mana di sini tata nama alkena itu alkena yang sederhana diberi nama seperti alkana yang menggunakan nama dari rantai terpanjang yang memiliki ikatan rangkap 2 yang pada akhirnya berubah dari ana ke ene. Misalnya nih, etana menjadi etena, propana menjadi propena, dan sikloheksana menjadi sikloheksena. Bisa dilihat di sini ada contoh dari nama iupaknya itu etena, kemudian menjadi nama umumnya itu etilena, dan propena menjadi propilena, dan selanjutnya sikloheksena menjadi nama umumnya itu sikloheksana. Dan masih banyak lagi beberapa contoh dari tata nama alkena yang menjadi perubahan dari ana ke ene. Selanjutnya yaitu apabila rantai tersebut mengandung lebih dari 3 atom karbon, gunakan nomor untuk memberikan lokasi ikatan rangkap. Jadi, ketika ada rantai yang mengandung lebih dari 3 atom karbon, itu kita berikan penomoran dalam ikatan rangkapnya. Rantai diberi nomor mulai dari ujung yang paling dekat dengan ikatan rangkap, dan ikatan rangkap diberi jumlah atom karbon, dan juga ikatan rangkap yang lebih rendah. Sikloalkena diasumsikan memiliki ikatan rangkap pada posisi nomor pertama. Jadi perlu diingat, ketika rantai lebih dari 3 atom karbon, kita gunakan penomoran. Nah, penomoran yang dimaksud kita mulai dengan ujung yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Jadi mulai dari penomoran itu kita lihat dulu ujung dari rantai karbon yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Nah, kita lanjut lagi dengan contoh beberapa, yang mana pertama di sini nih ada namanya, nama iupaknya itu 1 butena. Nah, untuk nama barunya itu kita, karena di sini tata nama alkena, dia ada beberapa contoh dengan perubahan, yang mana nama umumnya itu butana 1 ene. Jadi dia itu nama barunya itu butana 1 ene, yang tadinya nama iupak namanya itu 1 butena sekarang menjadi butana 1 ene. Selanjutnya contoh yang kedua yaitu 1 pentena, pentana 1 ene. Begitu juga dengan sikloheksana. Selanjutnya contoh yang kedua, 2 butena menjadi butena 2 ene. Selanjutnya 2 pentena menjadi pentena menjadi 2 ene. Nah, kata nama alkena di sini yaitu senyawa dengan 2 ikatan rangkap, yang mana ada diena, senyawa triena yang memiliki 2 ikatan rangkap disebut dengan diena, sementara senyawa triena memiliki ikatan 3 rangkap, 3 ikatan rangkap. Nah, selanjutnya ada senyawa tetraena yang memiliki 4 ikatan rangkap. Nah, angka digunakan untuk menentukan lokasi ikatan rangkap. Jadi dalam senyawa tata nama alkena di sini juga terdapat beberapa nama dari ikatan rangkap. Seperti yang pertama tadi ada 2 ikatan rangkap disebut dengan diena, yang ketiga itu disebut dengan triena, dan yang keempat disebut dengan tetraena. Nah, pada senyawa tata nama alkena di sini disebut dengan pengganti. Nah, kenapa dia disebut dengan pengganti? Yang salah satunya itu, jika ikatan ganda bukanlah bagian dari rantai utama, kita sebut kelompok yang memiliki
ikatan ganda sebagai pengganti yang disebut dengan alkenil. Nah, kelompok-kelompok dari alkenil di sini dapat diberi nama sistematis yang mana yaitu etenil, propenil, dan juga butenil. Contoh yang lain ada misalnya nonenil ataupun yang lain-lain. Alkenil di sini juga pengganti yang umum adalah vinil, alil, metilen, dan fenil. Gugus fenil berbeda dengan yang lain karena aromatik dilihat dari tidak mengalami reaksi khas alkenol. Selanjutnya tata nama isomer cis ke trans. Bisa dilihat di sini ada beberapa contoh dari cis dan trans. Cis 2-pentena, cis 2-pentana menjadi ene yang tadinya nama iupaknya itu cis 2-pentena menjadi cis pentana 2-ene dan yaitu sama juga seperti trans 2-pentena menjadi trans pentena 2-ene. Begitu juga dengan dalam tabel di sini yaitu nama iupaknya 2-metil 2-pentana di sini 2-metil pentana 2-ene, sedangkan 1-pentana 1-ene. Baik cis maupun trans dia sama-sama, hanya ditambahkan cis dan trans saja. Nah, dari tata nama isomer senyawa cis dan trans di sini ikatan lengkap yang menimbulkan stereosis isomer cis dan trans disebut dengan stereogenik yang memiliki dua konfigurasi yang memungkinkan. Nah, poin yang kedua, jika dari dua kelompok yang sama seringkali hidrogen terikat pada karbon sisi yang sama. Ikatan rangkap itu alkena adalah isomer cis. Jika kelompok yang sama berada di sisi berlawanan dan ikatan rangkap, alkena disebut dengan trans. Jadi ada dua perbedaan antara cis dan trans. Mana bisa kita dalam tanda kutip jika terikat pada karbon sisi yang sama adalah ikatan rangkap berarti dia cis. Sementara jika dia berada di sisi berlawanan dari ikatan rangkap dia adalah trans. Nah, tidak semua alkena mampu menunjukkan cis dan trans pada isomernya. Jika salah satu atom karbon dari ikatan rangkap memegang dua kelompok yang identik, molekul tidak dapat memiliki cis dan trans. Jadi ada kemungkinan dalam isomer ataupun ikatan rangkap di sini tidak memiliki cis dan trans karena dia kelompok yang identik yang tidak memiliki cis dan trans. Selanjutnya yaitu tata nama EZ yang mana di sini tata nama cis trans untuk isomer geometri terkadang memberikan nama yang ambigu. Sebagai contoh, isomer dari 1 bromo 1 propana tidak jelas cis atau trans karena tidak jelas yang diganti disebut dengan cis atau trans. Jadi di sini disebut dengan isomer geometrik yang mana mempunyai identik yang tidak dapat diketahui cis dan transnya. Yang contoh yang kedua, 1 bromo 1 chloropropena ini juga tidak jelas antara cis dan transnya karena memiliki isomer yang identik tidak memiliki cis dan trans. Nah, untuk mengatasi masalah ini kita menggunakan sistem tata nama EZ untuk ikatan rangkap stereogenik. Sistem EZ di sini menjadi pola dari konversi lama dan Igold relog untuk atom karbon asimetris. Konfigurasi yang unik dari E atau Z untuk ikatan rangkap stereogenik. Jadi, ketika kita tidak mengetahui cis dan trans pada isomer ataupun ikatannya di sini, kita dapat mengatasi dengan menggunakan sistem tata nama EZ. Selanjutnya, jika kedua atom prioritas pertama disatukan cis pada sisi yang sama dari ikatan rangkap itu memiliki isomer Z. Jika kedua atom prioritas pertama pada sisi yang berlawanan atau trans pada ikatan rangkap itu Anda memiliki isomer E. Dari kata Jerman itu berseberangan, sedangkan tadi yang
ikatan rangkap pada yang memiliki isomer itu secara bersamaan. Jadi sama dengan definisi dari cis dan trans, yang mana ada bersamaan dan juga berlawanan. Bisa dilihat contohnya di sini. Cusamen atau bersama itu memiliki satu sisi yang sama. Bisa dilihat di atas dia memiliki sisi yang sama antara satu dengan satu. Sementara pada entogen dia itu memiliki sisi yang berlawanan, yaitu satu di atas dan satu di bawah pada nomor 1 dan juga nomor 1 bawah. Selanjutnya yaitu pentingnya komersial alkena, yang mana etilena adalah senyawa organik yang dihasilkan dalam volume terbesar sekitar 300 miliar pound sterling per tahun di seluruh dunia. Kebanyakan dari etilena ini berbahan polimerisasi untuk membentuk 160 miliar pound polietilen per tahun. Sisanya ini kita gunakan nih untuk memicu banyak jenis bahan kimia organik seperti termasuklah etanol, asam asetat, etilena glikol, dan juga klorido dari vinil. Yang kedua, etilena juga berfungsi sebagai hormon tanaman yang mempercepat tumbuhnya buah. Misalnya, tomat dipanen dan dikirim selagi berwarna hijau, kemudian diberi etilena agar menjadi matang dan menjadi merah persis sebelum ditaruh pada etalase. Selanjutnya, propilena diproduksi dengan kecepatan sekitar 160 miliar pound per tahun di seluruh dunia, dan kebanyakan tomat akan menghasilkan sekitar 100 miliar kilogram polipropilena. Sisanya digunakan untuk membuat propilena glikol, aseton, isopropil alkohol, dan berbagai bahan kimia organik berguna lainnya. Selanjutnya, pentingnya komersial alkena yang keempat, menggunakan etilen. Etilen di sini yaitu bahan kimia organik terbesar. Kebanyakan etilena juga diproduksi setiap tahun menggunakan polimerisasi untuk membuat polyetilen. Nah, sebagian besar sisanya digunakan untuk menghasilkan berbagai senyawa 2 karbon yang berguna. Nah, yang terakhir pada pentingnya komersial alkena di sini, monomer alkena dapat berpolimer dengan membangun kembali rantai di mana molekul alkena tambahan ditambahkan pada air rantai polimer yang bertumbuh. Karena polimer di sini dihasilkan dari beberapa tambahan unit alkena individu, yang mana di sini disebut dengan polimer penambahan. Polyolefin adalah polimer yang terbuat dari akrilik, yang mana kelompok fungsi tunggal alkena seperti etilena dan juga propilena. Nah, pembahasan yang selanjutnya yaitu sifat fisika dan kimia senyawa alkena. Yang pertama yaitu titik didih dan kepadatan. Ada beberapa poin yang kita catat di sini dalam titik didih dan kepadatan pada senyawa alkena. Yang pertama, kebanyakan sifat fisik alkena mirip dengan alkana. Yang kedua, misalnya titik didih dari butena 1-ene dengan cis butena 2-ene, trans butena 2-ene, dan 71 butana semuanya mendekati 0 derajat Celcius. Juga seperti alkana, alkena memiliki kepadatan sekitar 0,6 atau 0,7 gram cm kubik. Nah, tabel tersebut menunjukkan bahwa titik didih alkena meningkat dengan lancar dengan berat molekul. Nah, alkana juga memiliki peningkatan bercabang yang menyebabkan volatilitas yang lebih besar dari titik didih yang lebih rendah. Nah, ciri-ciri yang selanjutnya yaitu misalnya ini kita ambil isobutilena yang memiliki titik didih sekitar 7 derajat Celcius yang lebih rendah dari titik didih dari butena yang tidak bercabang. Jadi ada beberapa ketentuan dari titik didih dan kepadatan pada senyawa alkena. Nah, selanjutnya sifat fisika dan kimia senyawa alkena yang kedua itu polaritas, yang mana alkena merupakan yang non-polar, mereka tidak larut dalam air tetapi larut dalam non-pelarut seperti heksana, bensin, pelarut terhalogenasi, dan juga eter.
Selanjutnya alkena. Alkena di sini cenderung sedikit lebih polar daripada alkana karena dua alasan. Yang pertama, elektron lebih lemah dalam ikatan pi, lebih polarizable atau berkontribusi terhadap momen dipol instan. Dan ikatan pin-flick cenderung sedikit polar, yang mana di sini berkontribusi terhadap momen dipol permanen. Terus yang ketiga yaitu gugusan alkin sedikit mendonasikan elektron menuju ikatan tangkap. Kemudian donasi ini dipolarisasi ikatan pin-flick dengan sebagian kecil positif mengisi pada gugus alkil dan muatan negatif kecil pada atom karbon ikatan ganda. Sebagai contohnya propena yang memiliki momen dipol kecil. Yang keempat, senyawa dengan momen dipol permanen terlibat dalam atraksi dipol-dipol, yang mana di sini mereka yang tanpa momen dipol permanen bahwa terlibat dalam atraksi van der Waals, yaitu cis butena 2Ne dan trans butena 2Ne itu memiliki atraksi van der Waals dan tidak memiliki tanpa adanya momen dipol yang permanen, hanya terlibat sedikit pada van der Waals. Tetapi jika isomersis yang memiliki hanya isomersis yang memiliki daya tarik dari dipol-dipol. Efek dari polaritas ikatan bahkan lebih jelas pada 1,2-dikloroetena dengan mereka yang memiliki ikatan karbon sangat polar, dan isomersis memiliki momen dipol besar yang memiliki titik didih 12 derajat lebih tinggi dari isomer trans dan momen 0 dipol. Nah, sekian presentasi saya pada kali ini tentang pembahasan alkena. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata atau pengucapan. Saya sendiri sebagai presentator pada pagi hari ini meminta maaf kepada teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.